nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan yang paling terutama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur pada Zat yang berjalan di atas relang keimanan, jalan lurus ketakwaan, yakni Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga langit terbentang tanpa tiang, awan berjalan tanpa kaki, bintang bergantungan tanpa tali. Allah juga yang telah menciptakan dua rismen di dunia ini, yang mana tidak akan bertahan satu bila tidak ada dua, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat berangkaikan salam yang tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia. Beliaulah putra Abdullah dengan hati Siti Aminah, jantung hati Siti Khadijah. Di balik benteng kota Madinah, intan mutiara dari surga, seorang jenderal yang tak dikenal dengan pangkat, imam di waktu sholat, panglima di kala perang. Sebagaimana perangnya tanpa pistol, walaupun dadanya telah ditusuk dengan obor, tetapi imannya tak akan pernah bocor. Yang bergelarkan Al-Amin, yang berkitabkan Habibullah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menggulung tikar kejahiliahan dan membentangkan tikar keislamiahan demi tegaknya sebuah kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Huda Ujung Padang, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan tema indahnya ketika orang membenci kita. Hadirin rahimakumullah, dibenci orang itu sebenarnya semacam ujian ketahanan mental dan kebijaksanaan. Kalau diibaratkan bunga, dia tetap mekar meski tak semua orang menyukai baunya. Kadang dibenci itu tandanya kita berbeda. Kita punya sesuatu yang tak semua orang miliki. Bukan tugas kita untuk membuat semua orang suka kepada kita. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada orang lain, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu sampai kapanpun tidak akan percaya akan hal itu. Kebencian itu bukan tentang kita, tapi tentang mereka, tentang ketidakmampuan mereka menerima sesuatu yang berbeda, tentang ketakutan mereka melihat seseorang yang lebih bersinar darinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 prinsip dasar yang perlu kita tanamkan. Yang pertama yaitu ketika ada orang membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia, level kita lebih tinggi dari dia, kehidupan kita lebih baik dari dia, bahkan rezeki kita lebih baik dari dia. Yang kedua, kalau ada orang membenci kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita, padahal kita tidak pernah memikirkan dia sama sekali. Itu indahnya ketika kita dibenci oleh orang lain. Dia selalu memikirkan tentang kita, kita tak pernah memikirkan tentang dia. Dia sampai membuat geng-geng untuk menjatuhkan kita
kita, dia sampai membuat sebuah partai untuk menjatuhkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk menghancurkan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia telah mengalir kepada kita. Dosa-dosa kita telah mengalir kepada dia. Dan yang keempat, kalau ada suatu kelompok yang membenci kita, maka kita cukup untuk satu kali saja klarifikasi. In jagung fasikun binabain. Kalau ada orang bawa berita tidak baik, fatabayanu, klarifikasi. Selesai kita klarifikasi bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan, clear, semuanya selesai. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima yaitu ketika ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita akan capek sendiri. Seperti peribahasa mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan orang berbicara apa tentang kita, biarkan mereka ngomong apa tentang kita. Kita tetap terus berjalan untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas juga dengan yang lebih baik. Jadi ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka kaidahnya langsung mengatakan kebaikan orang itu akan mengalir kepada kita, keburukan kita akan pindah kepada orang itu. Kalau orang itu tidak mempunyai kebaikan lagi, orang itu tidak mempunyai pahala lagi, maka keburukan kita akan ditransfer kepada orang itu. Sebagai contoh yang sangat familiar kita lakukan,